الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah yang kami nanti-nantikan, kami rindukan, alhamdulillah sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa tawaffa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mutaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh dan sepuh yang saya muliakan. Sebelum saya lanjutkan, mohon maaf yang di atas tabut keberatan sedikit, Pak. Cukup bandit sih. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, sekaligus Lailatul Ijtima bersama pemuda dan warga dusun Gelut, Desa Wates, Gelut, Desa Wates, Campur, Tulungagung. Bapak Ibu warga masyarakat Tulungagung rahimakumullah. Semua yang perlu kamu tahu, ingat, mereka datang ingin melihat wajahku, tidak ingin melihat pokokmu. Tuku jagung bagule perawan, perawan yang ayu bokongnya lemu. Orang Tulungagung yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya bersyukur malam hari ini kita semuanya bisa hadir di majelis yang baik, Isra Mi'raj digabung dengan Lailatul Ijtima. Berbicara Lailatul Ijtima, dulu di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Blitar, Tulungagung dan sekitarnya, itu ada macam panggungnya Lailatul Ijtima. Beliau seorang kiai besar dari Kabupaten Blitar, namanya Kiai Yasin, Syekh Yusuf Yasin. Kalau yang kiai sepuh barangkali masih ingat dengan Syekh Yasin, Kiai Yasin, Mbah Yasin, Blitar. Beliau dianggap sebagai seorang kiai yang mampu menghadirkan ribuan orang di setiap majelisnya melalui acara Lailatul Ijtima. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita berbicara al-muhafadzah al-qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah, maka Lailatul Ijtima itu bagian dari qadim, perkara lawas yang sholih. Maka kewajiban kita hari ini adalah bagaimana nguri-nguri dan tetap mempertahankan malam Lailatul Ijtima.
Karena itu merupakan tradisi Ahlus Sunnah yang harus kita pertahankan. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kembali marak serangan-serangan dari kaum Wahaboy terkait dengan amalia-amalia Ahlus Sunnah. Disitulah kemudian dibutuhkan kesadaran bagi orang NU untuk mempererat, untuk saling bahu-membahu mempertahankan tradisi-tradisi ini. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, malam hari ini kita akan berbicara mengenai malam Isra Mi'raj dan Lailatul Ijtima'. Saya doakan yang hadir mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, yang sempit dilapangkan, yang susah dibahagiakan, yang sedih disenangkan, yang berhajat dikabulkan, dan yang jomblo segera dinikahkan. Santai saja untuk para jomblo, nikah itu syaratnya 6 kali sini. Ini bapaknya di belakang, tapi kan bapak ternyata lem-lem. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kebenaran itu disampaikan, maka respon orang yang mendengarkan kebenaran itu ada dua. Bagi orang yang bijak, dia akan merenung. Bagi orang yang goblok, dia akan tersinggung. Bagi yang bijak, dia akan nyuguh degan. Acaranya bersama para pemuda. Kok sing nyuguh tua-tua? Ini gimana? Nah, ini pemudanya. Coba balik. Kita lapo. Kita lapo. Lanang sarung. Ternyata warna itu kan ada spesialisnya, Pak. Jomblo itu identik dengan warna pink. Kalau jomblo identik dengan warna pink. Kalau janda identik dengan warna ungu. Kok ono lanang sarungnya ungu jelas berarti isi di sarung penggemar janda. Yang membuat saya gagal paham kalau pink itu warna jomblo, kenapa di sini banyak orang tua berjilbab? Contohnya dia pakai masker bukan karena takut COVID, tapi mereka merongos. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kebenaran itu disampaikan, maka akan ada dua respon seseorang. Responnya ini wujudnya ada dua. Yang pertama, bagi orang yang bijak dia akan merenung. Kemudian yang kedua, bagi orang yang goblok dia akan tersinggung. Apapun kebenaran itu. Contoh misal umpamanya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak pernah malu membuat perumpamaan seperti nyamuk, bahkan yang lebih kecil dibandingkan nyamuk. Lah, begitu Allah membuat nyamuk, responnya itu ada dua. Yang pertama, fa'amal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Maka adapun bagi orang yang beriman, dia mengetahui bahwa ini adalah kebenaran dari Allah, hak mir rabbihim, bagi orang beriman. Kemudian respon yang kedua, wa ammal ladina kafaru
Dan ada pun bagi orang-orang yang kafir, kafir itu bisa dimaknai ingkar. Makanya kenapa ada ayat bunyinya wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Nah, kafir di situ artinya bukan beda agama, bukan orang non-Islam, tetapi orang yang ingkar, mengingkari nikmat. Jadi lah kalau jenengan ngerti kula ganteng, kok jenengan ngomong orang ganteng berarti termasuk kafir. Ingkar. Apa ini proses ngasih nih kan dalam YouTube, kan ya lucu. Ini orang ini berdemo di Jakarta. Terus demo, demo barang dulu. Apa demo orang minta masa perpanjangan masa jabatan 6 tahun menjadi 9 tahun. Alasannya apa Pak Lurah? Untuk menghindari konflik horizontal sesama masyarakat. Bos. Kenapa lurah-lurah itu minta perpanjangan masa jabatan? Karena mau dalih urung balik. Ya kalau sudah 6 tahun, 3 periode berarti 18 tahun. Oh, prima. Nanti nawan Pak Lurah. Jadi ini lurah gajinya gede, kok minta perpanjangan masa jabatan? Kamu ada apa? Saat ini malah bulog meneh. Dana desa dari 1 miliar, lurah-lurah mengajukan 10 miliar. 1 miliar saja banyak lurah dicekel karo polisi. Apa meneh nganti 10 miliar. Bila Pak Lurah jenengan kula kandhani mergo kula seneng kali jenengan. Oke, lurah dicekel karo polisi masuk penjara. Penyakitnya satu, mergo muntal dana desa. Lurah wates orang muntal dana desa. Sing sabar Pak Lurah. Sabar niku wonten watese napa mboten Gus? Ora, sabar orang duwe wates, sing duwe wates mung tulung aku. Oh, karo Kediri ya. Yo coba Pak Lurah. Doakan Pak Lurah panjang-panjang. Amin. Sambil mati Pak Lurah wedi. Amin. Jadi wa ammal ladzina kafaru, dan adapun bagi orang-orang yang ingkar atau yang kafir, dia akan mengatakan apa? Fayaqulun, maka orang-orang kufar ini, orang-orang yang ingkar, mada aradallah bihada masalah. Apa yang Allah kehendaki dengan permisalan ini, percontohan ini, nyamuk. Gusti Allah ini gawe nyamuk ini karepe nopo? Coba bandingkan dengan responnya yang pertama tadi. Orang yang bijak, orang yang beriman. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Maka adapun bagi orang-orang yang beriman, dia mengatakan Allah pasti ini adalah satu kebenaran dari Allah. Tapi bagi orang yang kafir, mada aradallahu bi ada masalah. Ini karepe iki opo? Gusti Allah karepe opo? Mila jenengan persani, kenapa dalam Al-Qur'an itu banyak ayat bunyinya apa? Afala taqilun. Utak mungkin ya. Itu kalau bahasanya yang tulung agung. Kalau afala taqilun itu kan kalau dalam bahasa susunan bahasa Indonesia yang pas, apakah kamu tidak berpikir? Tapi lah kalau ngomong itu ora kepenak. Afala taqilun, utak mungkin ya. Afala tubsirun, matamu bisa delok apa? Kira-kira apa ini? Afala tatafakar, kowe iki iso mikir apa ora? Lah kalau ngaji ngoten niku lak diterjemahke ngoten niku luwih gampang daripada bahasa susunan bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI. Apakah kamu tidak bisa berpikir? Alah kesuwen. Afala taqilun, apakah kamu tidak mempunyai akal? Alah kesuwen. Tapi kalau afala taqilun, mungkin diutek apa ora cocok lah, lu malah paham. Iya toh. Kulo ngomong lho. Orang ngomong dancuk lho, apa macamnya? Kalau ingat takoni karo kawan-kawan. Kenapa Gus Miftah sering bilang dancuk lho? Saya itu dalam rangka berjuang. Berjuang apa? Kok ngomong dancuk? Berjuang dalam rangka mempertahankan kearifan lokal.
Karena kalau sampai saya tidak mempertahankan kalimat gancuk, bisa jadi gancuk nanti diklaim dan diakui oleh Malaysia. Lalu saat ini rekam diaku Malaysia, wayang diaku Malaysia, keris diaku Malaysia, batik diaku Malaysia. Lah saya kira mau mempertahankan kalimat gancuk, sesuk iso Ipin dan Upin. Nah, gancuk Pak Guru. Hanya saya mempertahankan. Maksudnya enggak. Pernah bertanya kenapa Gus ngomong gancuk kok fasih? Karena saya tahu ilmu tajwid. Jadi panjang pendeknya pas. Kalau ngomong cokok kok macam-macam dulu. Nah. Wa amal ladina kafaru wa yaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Dia bertanya, karena Gusti Allah dia. Maka kemudian sambungan ayatnya adalah yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Yang tersesat banyak, yang mendapatkan hidayah banyak. Siapa yang tersesat? Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Yang tidaklah tersesat kecuali orang-orang yang fasik. Lah, posisi awake dhewe termasuk sing pundi? Saya berdoa, mudah-mudahan ketika mendengar kabar kebenaran, hidayah, petunjuk, kebaikan, jadilah yang pertama. Wa ammal ladina amanu, termasuk golongan orang beriman. Amin. Wong niku lah iman mesti Islam, lah Islam urung mesti iman. Mukmin niku mesti Muslim, Muslim urung mesti mukmin. Contoh, uyah niku asin, tapi saben-saben sing asin urung mesti uyah. Contoh, upil matamu kok upil. Berarti ibu-ibu sesuk masak sarapan, masak sayur, kagem bojone kurang asin tambahi upil. Geli ya. Nah, berarti sesuk bapak-bapak lah mangan sahur kok kasih tak karo bojomu Bu, sayur ku ngakean upil. Bapak Ibu penggemar upil rahimakumullah. Tapi kopinya asin apa ora? Asin, kecut. Kan upil. Kopinya kakak upil matamu mah. Tidak sadar matamu. Anjir ini kan temu viral tisu lah ono. Oi, tisu. Ini dipasin. Wis kopi ini sange. Kopi sange. Munggah begitu. Mayune, Dilagi ini jadi kayak lagu ya. Mangkubu. Warga muslimat. Kita muslimat, orang pun jelas seragame ambune. Apa bedanya muslimat kali fatayat? Fatayat ambune parfum, muslimat balsam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, bagi orang yang bijak dia akan merenung. Oh, paman, kenapa Allah kan nyiptakan nyamuk? Orang berpikirnya mungkin barangkali wah, gara-gara ono nyamuk. Hikmahnya ono pabrik obat nyamuk. Akhirnya pabrik duwe karyawannya bisa megawe gara-gara nyamuk. Lebih kecil dari itu paman nyuwun sewu, ora usah ngomong pabrik. Apa hikmah Allah menciptakan nyamuk? Ternyata nyamuk sengaja Allah ciptakan sebagai rezeki untuk cicak. Mila lagu di caci itu sing paling kula seneng mung siji. Cicak, diam-diam datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Kenapa cicak kok diam-diam merayap? Karena kalau diam-diam menipu itu kamu. Sokok sing menipu.
Waduh, ngomongin mataku terganggu. Lawang lanang, otaknya gede, lemu jelas, manunya cilik. Bahasa Arabnya paling di sini mau yang penti. Cicak-cicak dididik, ternyata apa? Salah satu hikmah yang paling gampang dipelajari dari lagunya anak-anak itu Bapak Ibu. Kenapa Allah menyengajakan menciptakan nyamuk? Ternyata sebagai rezeki untuk cicak. Bila lah kaitannya apa? Bocah-bocah nom, sing jomblo-jomblo belum berani menikah gara-gara nggak punya pekerjaan, gara-gara belum punya gaji, belum punya usaha, berarti awakmu kalah karo cecak. Umpama arepe sambat, kudune makhluk Gusti Allah sing paling sambat niku cecak. Lah kok ngoten Gus? Lah iya. Cecak niku ra duwe sayap, sementara rezekine nyamuk duwe sayap. Cecak ra iso mabur, lah temen iki mabur napa miber? Mabur napa miber? Wong Jawa iki niku wau, pokoke wong Jawa niku nyuwun sewu. Endi ana nggon beda ya bahasane beda. Bila bahasa Jawa niku unik. Wong kula niku iso kok gawe bahasa Jawa mburine il kabeh niku kula iso. Njak protes. Jawa niku unik dan lucu. Tuku sithik jenenge nempe. Nyolong sithik jenenge bayar sithik jenenge pecah sithik jenenge cuwil goblok. Pecah sithik jenenge cuwil. Kurang sithik jenenge kumpil. Sedekah sithik jenenge mangan sithik jenenge nitil. Tinggal sithik jenenge jawil. Nempel sithik jenenge kantil. Apa meneh? Nakal sithik jenenge matakil. Anak paling cilik jenenge ragil. Ora ganep jenenge ganjil. Dinggo mlaku jenenge sikil. Lara mata jenenge timbil. Regete irung jenenge ngupil. Jadi nyuwun sewu miber karo mabur jadi padha. Tapi beda tempat. Tapi ya ono sing sak nggon padha, Pak. Mane telek titik jenenge lencong. Padha kuwi ya lencong. Telek wedhus jenenge apa? Rete. Oh beda, lan dino jenenge serintil. Lah telek sapi jenenge pancen capekmu ajak ngaji ora nyambung mutek kebak telek. Sing iki wong Jawa. Wong Jawa niku lucune nang ndi, Mak? Ngerti kuwi telek, ngidak telek pas diaku. Telek koyo goblok. Lah mila jaman kula mbiyen darani dasar miftah di telek kula seneng. Lah napa kula seneng darani telek? Soalnya telek itu sakti. Buktine apa? Enggak ada orang berani ngidak telek. Ora. Mila kalau ora pengen ngidak gampang dadi ya. Iki jenenge telek iki. Bojomu. Kok cekel-cekelan aja lho. Wong mayu. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, cecak niku lha kudune protes. Faktane nyuwun sewu kok. Ora iso miber, ora iso mabur, duwe rezeki nyamuk, iso mabur, iso miber. Kita sing jumbo-jumbo tak kandhani. Tapi mekanisme keadilan Allah itu berlaku. Apa bentuk keadilan Allah? Aku tak takon. Cecak sing ngoyak nyamuk, apa nyamuk sing ngoyak cecak? Cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Ternyata mekanisme keadilan Allah bukan cecak yang mendatangi nyamuk, tapi nyamuk yang mendatangi cecak. Bila bahasanya datang seekor nyamuk.
Bagaimana cara cecak mendapatkan rezekinya? Nyamuk Sherlock. Padahal cecak niku cara golek alat golek rezeki napa? Namung ilang. Begitu nyamuk liwat, cecak namung melet. Duk duk duk. Ngomong persis aja. Lah mosok awake dhewe duwe sikil loro, tangan loro, duwe ndas komplit kalah karo cecak. Bila bocah-bocah lanang cah bangsa cara rabi mergo ora duwe gaji, ora duwe duit, kowe kalah karo cecak. Maka bola-bali kula matur, cah jomblo, lah pengen rezekimu lancar, ndak rabi yo. Soalnya wong rabi iki mbukake dalan loro, siji dalan rezeki, nomor loro dalan barokah goblok. Kalau kamu ngomong jalan bayi kan aku jadi ingin. Nanti kita sampai nunggu biru ngerti. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan kebenaran Isra Mi'raj? Yang bagi sebagian orang yang kufar, yang ungkar, dia mengingkari peristiwa ini dengan mengatakan apa? Alah, kok gawe-gawe? Apa yang mungkin? Perjalanan sejauh itu, kemudian naik sejauh itu, hanya dilakukan ba'dul qalil minal lail, sebagian kecil dari waktu malam. Bapak Ibu yang saya muliakan, orang lupa Isra Mi'raj niku mboten karepe Kanjeng Nabi, tapi kersane Gusti Allah. Kalau Allah yang punya kersa, coba Anda baca. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Sing duwe kuasa niku Allah. Yang berhak memberikan kuasa Allah. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah juga yang berhak mencabut kuasa dari siapapun yang dikehendaki. Mila jenengan rasa kaget. Ono bocah cilik bukan siapa-siapa, pengamen jalanan, dikasih wasilah oleh Allah, diundang istana negara, hanya nyanyi satu lagu, ojo dibanding-bandingin, tahu-tahu terkenal. Allah meresahkan. Tapi kalau Allah juga pengen mencabut kuasa dari seseorang, jenengan persani jenderal bintang 2, punya pangkat dan jabatan, uangnya 100 triliun, tapi divonis mati. Sambung. So mesti ngomong sambung. Itu benar. Makanya Pak Kapolsek, pangkatmu cilik ora apa-apa. Sing penting selamat. Amin. Daripada jenderal dipateni. Duit titik ora apa-apa ndak. Sing penting selamat daripada 1 triliun divonis mati. Kalau kita konco pencatat, duit sampai piro bro? 1 rekening itu ada nilai 99,9 triliun. Niku Pak Lurah mati, urip nang 100, urip meneh tetep ora nyandak duit sampeyan. Pak Lurah wis gajine titik, bernama BLT dicurigai karo rakyat. Bernama BLT ya sing dicurigai lupae paling didum karo dulur-dulure dhewe. Lagi mau mati sih lucu Pak. BLT untuk orang miskin. Sing sugih ngaku miskin, sing duwe mobil ngaku miskin. Wong ya teko iki Pak. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Sing jilbabe coklat insyaallah. Luwih parah. Lah Allah ngersake niku Bu. Wis gak ada yang mustahil. Cacan ngam-cacan ini. Aku ki dikonco, rupane elek tenan. Tenan wis merongos, ireng, rambutnya keriting. Ndelalah Allah ngersake dadi mantune kiai.
bojone ayu. Berarti teori ini anak Nabi Adam itu bener. Karena anak Nabi Adam itu teori apa? Langsung anak Nabi Adam sing lanang ganteng, sing wedok elek. Langsung lanang elek, sing wedok ayu. Bila awakmu tau sing rupa-rupamu elek, insyaallah. Sesuk bojomu insyaallah. Ya kalau rupane pas-pasan iki biasanya bojone ayu ya. Ayu. Bojomu iki Pak. Ayu. Amerika. Oke, tau bojone ayu tau. Padahal rupane ya sepiro. Nah, sesuk Pak Lurah niki mlebu surga, mergo bersyukur, duwe bojo ayu, lah bojone Pak Lurah mlebu surga mergo bersabar. Duwe bojo kaya ngene. Mulai diskusi karo kancane. Ya ini hancur. Lah wong urip nek isine ngono ta ora? Suka karo lah suka bersyukur, duka bersabar. Sabar, Bapak. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, peristiwa Isra Mi'raj bagi orang yang beriman, dia tidak akan pernah ragu. Kenapa? Karena dia tahu peristiwa ini bukan atas kehendak Nabi, tapi atas kehendak Allah. Katakan saiki, lawang lemur iki karepe dhewe apa karepe Gusti Allah? Lawang lemur muri katakan. Kuwi karepe dhewe apa karepe Gusti Allah? Karepe dhewe. Soale kula yo tau lemu. Bobot piro kan? 100 kilo. Aku mbiyen 108 kilo. Kula tahun 2016 itu bobot kula 108 kilo. Akhirnya saya baca sirah Nabawiyah. Ternyata Kanjeng Nabi itu usia 60 tahun lalu badannya nyuwun sewu gambarannya Kanjeng Nabi itu Pak. Dadanya bidang, perutnya rata. Pada para waktu perutnya rata. Rata lemak. Ketika saya itu tiba langsung ngomong, "Toh, ganjil toh." "Toh, ganjil toh." Ternyata apa? Begitu kula lemu, Pak. Usia saya itu waktu itu 30 tahun. Tapi usia metabolisme tubuh saya kayak orang 50 tahun. Jadi wong niku mak lemu, mangane ra diatur, lemake kathah. Niku usia metabolismenya jauh lebih tua dibandingkan usia aslinya. Kula mbiyen usiane 30 tahun, tapi metabolisme tubuhnya karena saya gemuk seperti orang berusia 50 tahun. Saat ini umur kula 41, usia metabolisme tubuh saya seperti anak muda usia 27 tahun. Malu lah, ngene jelas. Ngejim maksudnya, ini kerompol. Jadi 41 pada karo usia 27. Ora saya ngapusi Pak. Lah kula takoni ngeten. Wong lemu niku karepe dhewe napa karepe Gusti Allah? Tergantung. Iso karepe Gusti Allah, iso karepe dhewe. Nyatane kula mbiyen 108 kilo iso dadi 73. Kula niku mbiyen 8 bulan iso mudhun 30 kilo. Apa yang saya lakukan? Dari tahun 2016 kula kembali Daud. Saya dulu di pondok biasanya puasa Daud. Begitu kula lemu, kula niati poso Daud, kula merawat. Jadi top nih. Poso Daud plus ngerawat. Daud niku sedina poso sedina mboten, ngerawat niku ora mangan sego. Dalam waktu 8 bulan turun Pak 30 kilo. Bila nyuwun sewu, lah wong lanang wetenge gede manuke cilik, saiki Gus Miftah wetenge cilik, berarti manuke Gede. mumur mamu. Jenenge jenenge sapa kuwi? Elek. Wong lanang kok pengen. Mana Pak? Wong iki lek lemu penyakit kata, bongso asam urat, kolesterol, darah tinggi, ujung-ujungnya apa? Stroke. Men awakmu sok sehat, Pak. Umurmu piro, Pak? 30. Ora.
Umurnya berapa ini? 30. Delon saiki. Usia metabolisme ini. Kira-kira Gus Miftah dijanji karo Pepi. Luwih nom ndi? Gus Miftah. Gus Miftah sing ngomong luwih nom Pepi iki berarti matamu katarak. Ayo, Pak, berusaha guru, Pak. Poso ndawet kaya Gus Miftah, Pak. Poso ndawet iki penak, Pak. Sedina poso, sedina ora. Termasuk bulan Ramadan aku yang ndawet, Pak. Orang. Nah, kula niku Ramadan nyuwun sewu. Kula niku bertahun-tahun lamongan juga kuat. Kula iki lah saiki nyuwun sewu. Ana lawuh enak-enak. Ngopo mangan sego? Yo mending mangan lawuh tok. Ini ya boros, Pak. Kaya rupamu boros. Dengake muga-muga Pepi mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar pengajian. Amin. Pilih sangit. Asin. Ora, Pak. Tapi lemur iki sakit sampe mati sing dipotong lho sakit. Neng aku saran di sini Pepi, besok lah mati takon karo mungkar nakir. Pepi, man roh buka. Jawaban Pak, kamu nanya. Kamu tahu. Langsung dua bu cangkem karo malaikat matamu, Pak. Utawa Pepi lah pengen ratakone karo mungkar nakir yo gampang, Pak. Sok kayak kapanmu rupane ijo. Paling mereka balik, wow, lontong. Lontong kok gede men. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah apa sih sakit? Gak ada yang mustahil bagi Allah. Kayak Dacan Namil. Hari ini banyak anak muda itu kehilangan optimisme. Kalau saya keliling sekolah-sekolah, keliling kampus, itu nyuwun bahasa mereka apa Pak Lurah? Waduh Gus, saat ini golek kerja angel, pun kula kuliah rasa dua-dua, rasa sekolah, paling yo kula mau macul ning desa. Itu kalimat yang salah. Ingat quote-nya Gus Miftah. Jika kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, jadilah orang yang kreatif dan bekerja keras. Nah, nyuwun banyak orang yang gagal menatap masa depannya karena pesimis, nggak optimis. Padahal agama itu mengajarkan optimisme. Apa bedanya orang optimis dan pesimis? Orang optimis melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Orang optimis nyuwun sewu, diwenehi irung senajan kepesek. Yang dilihat bukan peseknya, tapi fungsinya. Tapi kalau orang pesimis, gak percaya diri, irungku pesek, maka berusaha untuk memancungkannya. Sowan dokter, jaluk disuntik, solikin. Ini nek solikin. Apa kan? Solikin. Apa lagi? Silikon, lah yo suntik silikon, sing nyontik jenenge dokter solikin. Tapi kalau orang optimis Pak nyuwun sewu, yang dilihat bukan mancung dan peseknya, tetapi lebih kepada fungsinya. Jenengan sing ngomong soal pesek santai mawon. Ingat, pesek itu adalah mancung yang tertunda. Podo kali wong merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Kula bojo kula matur, "Wah, saya mau pakai kawat gigi." Langsung saya bilang, "Enggak boleh." Lah napa, Mbak? Aku mbayar wedi kowe nganggo kawat gigi. Lah pripun, Mbak? Tak cipok nyantol cangkem. Tak viral menah kok. Diberitakan dari Jogja, kiai terkenal cangkeme nyantol ning cangkeme bojone. Beda kok piye. Pantesan pondok kelonku kawat jemuran ilang. Iki bentuk lampu. Nah, orang itu kalau optimis, setiap kali melihat masalah, dia akan cari sisi meleknya, cari peluangnya. Contoh kasus umpamanya,
Orang melihat lokalisasi sebagai problem sampah masyarakat. Orang mengatakan ini tempat maksiat. Tapi kalau orang optimis kayak Gus Miftah melihat ini lahan dakwah. Ketika semua kiai menghindari lokalisasi, Gus Miftah mendatangi. Semua orang menganggap pura masalah, Gus Miftah menganggap sebagai sebuah peluang. Peluang apa? Peluang dakwah. Makanya nyuwun saya bola-balik kula pondok. Kok peluang Gus? Iya. Karena saya punya prinsip kulla syai'in idza kasura rakhusa illal adab. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya kalau pengen mahal gampang. Jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Mila nopo marmer niku luwih larang tinimbang watu biasa. Mergo jumlahe marmer luwih titik tinimbang watu. Berarti apa nih? Wala pengen larang gampang, jadilah yang sedikit. Kiai iki oke. Sing ngurusi lonte jarang. Sopo? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai. Kiai larang goblok. Kiai lonte. Kancamu gitu Anak buah. barang iki lah titik longko yang longko larang. Kiai oke sing ngurusi lonte jarang. Berarti Gus Miftah kiai larang kok kiai lonte. Aku murah lah mau neng wates kok. Murah dinyang. Siapa sih yang ngambil pipe itu? Wakil panitia. Ketok. Pipe itu perubahan yang kota impak. Hari ini orang banyak kehilangan optimismenya. Kayak saya bilang pengajian sama Pak Kapolri di Probolinggo bulan November. Saya bilang apa sama Kapolri? Ketika banyak kasus, siji Sambo merampung, tambah kasus narkoba, tambah kasus malang, sapi turuti. Waktu itu saya bilang apa? Pak Kapolri, ingatlah badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalan. Kadang-kadang nyuwun sewu untuk ngresiki awake dhewe iki nyuwun sewu dadekke awake dhewe ampun itu kudu di tempat. Deloken lho pandi besi. Wong gawe senjata ampun. Yo kudu dibakar dhisik, ditutuki dhisik, bakar meneh, tutuki meneh. Baru kemudian menjadi senjata yang bagus. Senjata yang nggak perlu diasakan cuma senjata si Pep. Lo biasa kepiye wong cilik kok. Jadi kiai simbol motor. Nah, Bapak Ibu saya muliakan. Jiwa optimis ini yang hari ini harus dimiliki, termasuk orang NU. Masuk satu abad, masuk abad kedua. Orang NU harus optimis, menatap masa depan. Ayo, bergabung orang NU, ada dari saya. Bapak NU, Ibu Muslimat. Semangat. Bisa semangat. Kayak gue mau nggowo dia kok. Terus sing banter kok. Sing mau banter Pak Tunaku tangan dulu. Sebelum pengajaran ini mulai ketingin banget. Rono. Gue gak teneng mendas gue. Mau ketingin aku. Terus dinyang. Malah kalau dong, hai. Saya dia pengen, ya, terima kasih bandar. Bapak NU, Ibu Muslimat, Kakang Ansor, Ade
saben malam mulai talilan padha nggawa rahmat waduh kan sampai ngaji mana Lambung tengah. rahmat apa berkat? Rahmat lu penting rahmat apa berkat? Talilane saben malam mulai talilan padha nggawa salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin salatullah salamullah ala yasin wong urip ning alam donya iku ngono mung sedela bodho asora pesino awan bengi do sulaya bodho asora pesino awan bengi do sulaya salatullah salatullah salamullah ala yasin salatullah salamullah ala yasin yen wis mati bendora melu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salatullah bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gedhe dadi kiai ayo minta ya Allah telat pada kata gini